Chapter 3. Senjata masih merupakan senjata yang sangat bagus di dunia ini. Tapi itu hanya untuk prajurit biasa yang tidak bisa menggunakan mana. Daripada peluru tradisional, senjata dunia ini menggunakan peluru ajaib, peluru yang berisi mana yang terkompresi dengan kekuatan untuk membunuh monster kelas 8 menengah tingkat rendah. Sebagai perbandingan, sabre pelatihan mengatakan biaya 5 juta won hanya bisa membunuh monster peringkat rendah rata-rata. Jadi, pistol itu sendiri adalah senjata yang lebih kuat. Tapi pahlawan dan tentara bayaran yang bisa menggunakan kekuatan sihir tidak memilih senjata. Itu karena, kekuatan sihir, tidak bisa diterapkan pada senjata, jadi tidak peduli seberapa kuat pengguna senjata itu memiliki potensi yang jelas. Dalam memilih senjata utama, aspek terpenting adalah asalnya. Singkatnya, nilai senjata naik lebih tinggi dari aslinya. Misalnya, senjata dipisahkan menjadi 3 tingkatan, diproduksi secara massal, dibuat khusus, atau karya agung. Pedang, di sisi lain, memiliki lebih banyak artefak, persenjataan, berharga, mitos, legendaris, Ini karena mitos dan legenda dimanifestasikan di dunia ini. Pedang adalah senjata sejarah panjang dan dalam. Secara alami, banyak pedang telah diturunkan dari mitos dan legenda. Pedang Freyr, pedang iblis Muramasa, pedang Tiruan Tirfing, pedang suci Durendal, pedang Raja Excalibur, Di dunia ini, banyak pedang legenda tetap belum ditemukan di Dungeons atau Towers. Masing-masing dari mereka adalah harta yang tak ternilai. Tentu saja, harta ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang mahir pedang. Akibatnya, pahlawan memilih lebih banyak senjata kuno. Bahkan jika mereka mencapai hambatan dalam pertumbuhan mereka, senjata kelas tinggi dapat membantu mereka menerobos. Petik 2. Kim Chundong. Kim Soo-hyuk memanggil nama saya sekali lagi sebelum mengaktifkan jam tangannya. Untuk beberapa alasan, saya juga bisa melihat informasi yang disembunyikan oleh sistem perlindungan informasi. Itu informasi tentang aku, Kadet Kim Chundong. Apakah kamu tidak menggunakan pedang? Seperti yang diharapkan dari tambahan, Kim Chundong adalah pendekar pedang biasa. Aku memutuskan untuk mengganti senjataku. Setelah datang jauh-jauh ke Kyuup. Iya nih. Kim Soo-hyuk tidak terlihat senang dengan pilihan saya tetapi dia mengangguk dengan sedikit cemberut. Tidak apa-apa, kadet dapat membuat pilihan sendiri di Kyuup. Instruktur tidak akan ikut campur sama sekali. Tapi itu juga berarti tanggung jawab jatuh pada taruna. Petik 2. Kim Soo-hyuk melanjutkan, tetapi bisikan di antara para siswa tidak berhenti. Bisikan yang seharusnya terlalu sunyi untuk saya dengar, untuk beberapa alasan, saya bisa mendengarnya dengan jelas. Sepertinya ini adalah hadiah Chundong. Betapa tidak berguna. Senjata, apakah orang itu gila? Petik 2. Kenapa dia bahkan datang ke Kyuup jika dia ingin menjadi tentara bayaran? Sebelum memasuki Kyuup, para kadet harus mencoba segala macam senjata. Itu untuk menemukan senjata yang cocok dengan hadiah mereka. Tapi hadiah tidak diperlukan untuk menggunakan senjata. Anda hanya perlu meletakkan jari Anda di pelatuk dan tarik. Kamu bisa dengan mudah mengganti senjata utama yang kamu pilih hari ini. Dan terlepas dari apa yang Anda pilih, Anda akan menjalani pelatihan dan tes yang sama. Itu berarti kelemahan senjata akan menjadi milikmu untuk ditangani. Petik 2. Kim Soo-hyuk mengumumkan sambil melihat ke arahku. Aku mengerti, sial, saya hanya tidak punya pilihan lain. Para kadet di sini telah menghadiri akademi militer sejak mereka berusia 7 atau 8. Dengan kata lain, mereka telah berlatih memotong, mengiris, mematahkan, dan menembak selama 10 tahun. Tetapi saya berbeda. Saya tidak mewarisi kenangan Chundong, dan saya jauh dari seorang pendekar pedang di dunia nyata. Heck, saya bahkan tidak ke olahraga. Aku juga bukan pencari sensasi. Pada akhirnya, saya hanya bisa memilih senjata jarak jauh, jadi busur atau pistol. Berkat dinas militer Korea, saya setidaknya terbiasa dengan senjata. Sekarang, kami akan memberikan Anda kamar Anda dan barang-barang pribadi Anda akan dikirim ke sana. Setelah itu, Anda bebas. Kelas akan dimulai 4 hari kemudian, itu Senin depan. Petik 2. Kim Soo-hyuk berbicara sambil menatapku dengan iba. Dan dengan demikian, pemilihan senjata utama berakhir. Yo, penembak, apa kau sungguhan? Aku hanya tidak mengerti. Apakah Anda salah satu dari pencari perhatian tersebut? Ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang memilih senjata di Kyuup. Petik 2. Dalam perjalanan ke asrama, sekelompok pria mengobrol. Saya hanya mengabaikan komentar sarkastik mereka. Melihat saya tidak terganggu oleh provokasi mereka, kelompok itu pergi setelah tertawa sendiri. Seperti yang diharapkan dari remaja laki-laki, mereka lebih tertarik pada siswa perempuan. Bahkan aku mengalihkan pandanganku ke arah mereka. Chae Na-yun, Rahel, dan Yo Yeon-ha. Kecantikan ketiga gadis ini jauh melampaui pengaturan saya. Sementara aku mengamati mereka dengan pandangan sekilas, kami tiba di asrama. Ini adalah asrama untuk tahun-tahun pertama. 6 gedung pencakar langit yang mewah berdiri di depanku. Menurut Kim Soo-hyuk, setiap bangunan memiliki 100 lantai, masing-masing terdiri dari 5 kamar. Kamar-kamar dibagikan menurut nilai, tetapi bahkan jika nilai seseorang mati, mereka masih kamar sendiri. 3 kadet laki-laki dan 3 kru teratas dari agen militer Academy mendapatkan penthouse.
Kim Suho adalah satu-satunya yang menyerah, mengatakan itu terlalu besar untuk digunakan. Cowok ada di kanan, cewek di kiri. Kunci kamar Anda akan disimpan di jam tangan pintar yang akan Anda dapatkan sekarang. Petik 2. Sementara Kim Soo-hyuk menjelaskan, kelas tahun pertama lainnya tiba. Jika saya ingat dengan benar, kelas tahun pertama adalah veritas, penerimaan, kecerdasan, kebijaksanaan, kultivasi, kehormatan, kebajikan, persahabatan, potensi, dan dunia, total 10 kelas. Haruskah saya mencoba mencari karakter utama lainnya? Beberapa dari mereka harus menjadi antagonis. Chundong, Kim Chundong. Hah? Aku, mengapa? Petik 2. Kenapa? Kim Soo-hyuk memanggil saya. Saya hanya terganggu sejenak, tetapi mata Kim Soo-hyuk menyipit seperti elang. Tatapannya yang tajam membuatku membeku. Tampaknya kecewa dengan reaksiku, Kim Soo-hyuk memejamkan mata dan menghela nafas. Petik 2. Jam tangan pintarmu, datang untuk mengambilnya. Ah iya. Saya hampir jatuh dari kaki saya gemetaran. Saya dapat mendengar siswa lain tertawa di belakang saya. Anda berani menertawakan pencipta Anda. Saya marah sebentar, tetapi saya dengan murah hati memilih untuk memaafkan mereka. Karena saya tidak punya cara untuk membalas mereka, saya tidak punya pilihan lain. Kamar yang ditugaskan kepada saya lebih besar dari apartemen Chundong dan dilengkapi dengan sofa, tempat tidur, penanak nasi, TV, komputer, dan bahkan alat sulap. Petik 2. Aku masih belum terbiasa dengannya. Membungkuk di sofa yang nyaman, aku merenung. Berat pistol di tangan saya tidak terasa nyata. Memikirkannya sekarang, mungkin lebih baik meninggalkan Cube jika aku akan memilih senjata. Sudah menjadi kadet di Akademi Agen Militer seharusnya sudah cukup untuk membiarkanku hidup tanpa kelaparan. Tetapi masalah saya tidak berakhir di sana. Mengapa saya dikirim ke dunia ini dan bagaimana saya bisa kembali? Untuk mengetahuinya, saya memiliki perasaan yang saya butuhkan untuk tetap dekat dengan jalan cerita utama. Meski begitu, aku ragu aku bisa terlalu dekat hanya dengan pistol. Haruskah saya mencoba menembaknya untuk melihat kekuatannya? Saya memikirkan sesuatu yang baik. Melompat dari sofa, aku membidik dinding dan menutup mata kiriku. Tepat ketika saya akan menarik pelatuknya. Ding dong. Bel berbunyi. Suara elektronik terdengar di luar pintu. Rank 934, Kim Chun Dong mengambil. Anda, bagasi. Itu adalah robot. Melemparkan pistol ke sofa, aku membuka pintu dan melihat sebuah kotak yang cukup besar di tanah. Tampaknya Chundong mengirim barang miliknya sebelumnya. Saya mengambil kotak itu dan membawanya. Agen Akademi Militer peringkat 1543, Akademi Militer Pahlawan peringkat 934 Kim Chundong. Milik pribadi. Peringkat 934, bukankah itu terlalu rata-rata? Dengan seringai, aku melepas kaset itu. Petik 2. Hah? Hanya ada satu item di kotak besar. Tetapi saya tahu apa itu. Ini bukan Chundong, tapi milikku. Ini dari kehidupan saya sebelumnya. Meskipun, rasanya agak aneh menyebutnya kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah laptop yang saya gunakan di bumi untuk menulis novel saya.